kita berjumpa lagi dalam Jurnal Weekend bersama saya Najah Luna dan Afana Syafa. Dan kita sudah siapkan sebanyak 10 berita yang tentu saja unik, menarik, dan viral. Semuanya bisa Anda lihat di kanal YouTube kami, Nasional TV Official. Happy Weekend. Happy Weekend. Weekend lagi, ketemu lagi dengan pemirsa Jurnal Weekend. Iya dong, kalau ada weekend rasanya kayak udah siap berlibur. Semuanya plong gitu ya. Gitu ya. Tetapi untuk hari ini kayaknya beberapa berita nggak bikin plong. Iya, kayak di segmen awal kita ini ada dua berita yang kurang mengenakan. Yang pertama, diawali dari Banyuwangi, kelakuan bejat pemuda Banyuwangi yang setubuhi adik tiri sendiri. ini jelas Bikin geleng-geleng kepala ya. Iya, tapi memang harus diakui berita ini menarik minat para netizen. Seperti apa lengkapnya? Ini dia. Terduga pelaku tindak asusila anak di bawah umur ini adalah RA 20 tahun asal desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Ia tega menyetubuhi adik tirinya sendiri berinisial TD yang baru berusia 15 tahun. Kapolsek Sempu AKP Karyadi menuturkan, aksi tak patut itu terbongkar setelah korban merasa cemburu karena pacar pelaku datang ke rumah pada Senin 9 Oktober lalu. Kecemburuan itu ternyata diketahui oleh orang tua korban. Dari situlah, kemudian muncul pengakuan korban bahwa dirinya menjalin cinta terlarang dengan pelaku. Tak sekedar berpacaran, bahkan mereka berdua telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Tak terima dengan kelakuan bejat anak tirinya, bapak korban melaporkan hal itu ke Mapolsek Sempu, dan selanjutnya pelaku pun langsung diamankan unit reskrim Polsek Sempu. Di antara korban dengan pelaku ini adalah saudara tiri, ya. Jadi bapaknya dengan ibunya menikah, masing-masing membawa anak, ya. Anak perempuan adalah dari bapak tiri, kemudian juga korban dari anak tiri, kemudian yang laki-laki pelaku adalah anaknya dari ibu tiri. Kemudian ini terjadi pada saat diketahui, jadi janji dari pelaku saling menyayangi dan nanti akan dinikahi, ya. Ternyata terungkap bahwa saat itu ada informasi bahwa pelaku ini pacarnya akan datang. Dengan kejadian ini tentunya membuat sakit hati korban. Si Bunga ini akhirnya menyampaikan kepada si bapaknya. Nah, dari bapaknya tadi, ya karena sama-sama anak, kemudian musyawarahkan. Namun dalam hal ini karena mungkin ada tersulut emosi dan akhirnya bapak korban tidak menerimakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak kandungnya. Selain mengamankan pelaku yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu kaos berwarna abu-abu bergambar tengkorak, celana pendek berwarna silver milik RA, dan satu baju warna hijau muda serta celana pendek motif kotak-kotak kecil warna merah milik korban. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Astaga, dilatar belakangnya dengan rasa cemburu. Tapi ini sangat miris ya, apalagi mereka masih saudara walaupun bukan kandung. Iya, tiri mereka saudara ya. tiri. Dan di sini korban masih berusia 15 tahun, sementara pelakunya berusia 20 tahun. Dan yang lebih membuat hati itu merasa sakit dan lain sebagainya. Dan hal ini tidak diketahui oleh orang tua mereka, di mana akhirnya hal ini terbongkar setelah korban merasa cemburu dengan kedatangan pacar si pelaku yang waktu itu ke rumahnya. Tapi memang mereka sempat menjalin hubungan terlarang ya, kayak pacaran gitu. Ya, itu diawali dari gara-gara cemburu itu akhirnya si korban mengaku bahwa mereka ini ternyata sudah menjalin hubungan pacaran. Akhirnya kebongkar dan ayah si korban tidak terima dan langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Dan sekarang pelakunya sudah diamankan. Ditangkap, betul, dan siap-siap untuk menunggu proses berikutnya. Dari kasus tentang asusila yang berikut ini juga masih membuat merasa miris, di mana kasus perundungan berujung penganiayaan yang menimpa siswa SMP terjadi di Banyuwangi. Ini membuat warganet di
kanal manapun menjadi Geram. marah ya. Bukan sekedar marah, sebenarnya hal ini sering terjadi, cuma yang mau speak up tuh jarang. Jarang, maksudnya biasanya si korban malu untuk mengakui. Jadi seperti apa selengkapnya? Ini dia. Kasus perundungan berujung penganiayaan terhadap siswa SMP di Banyuwangi, Jawa Timur terus menjadi perhatian publik. Dalam video yang beredar, awal mula tindakan kekerasan kepada siswa ini dipicu aksi perundungan yang dilakukan oleh sekelompok kakak kelas di lingkungan sekolah. Seolah tak ada pengawasan yang ketat dari pihak sekolah, aksi perundungan pemicu tindakan saling pukul ini terjadi di belakang ruang kelas gedung SMP Negeri 4 Banyuwangi pada Jumat pekan lalu. Pihak sekolah mengaku sebenarnya sudah melakukan tindakan mediasi pasca terjadinya perundungan berujung penganiayaan ini. Namun, ternyata aksi ini tak berhenti di sekolah. Aksi kekerasan ini ternyata berlanjut hingga keluar kawasan sekolah, tepatnya di kawasan Gedung Wanita Banyuwangi. Di luar sekolah inilah korban berinisial RK, 13 tahun, dianiaya terduga pelaku hingga mengalami patah tulang di tangan kirinya. Mengetahui laporan ada tindakan kekerasan ini berlanjut, pihak sekolah juga mengaku telah mendatangi pihak keluarga korban maupun terduga pelaku. Diketahui, aksi kekerasan sesama pelajar ini tak hanya diawali oleh perundungan saja, melainkan karena dipicu saling tatap antara korban dan terduga pelaku. Karena sudah dilaporkan ke polisi oleh pihak keluarga korban, pihak sekolah hanya bisa pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada hukum yang berlaku. Meski begitu, pihak sekolah tetap merasa memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendampingan psikis agar pihak yang terlibat bisa kembali bersekolah dengan damai dan tak sampai putus sekolah. Dari pihak kita, dari mulai awal itu sudah kita lakukan ke kedua belah pihak. Jadi sampai mulai pertama sampai sekarang pun ini juga pendampingan kedua anak ini secara untuk menguatkan anak tersebut secara psikologis. Hanya perselisihan saja, ya. Jadi pada waktu di sekolah ini ada beberapa kegiatan dan itu terjadi pada waktu istirahat. Anak dua ini, yang satunya ini pada waktu mengikuti ujian susulan. Nah ini kemudian kok dipicu lagi dilanjutkan setelah pulang sekolah. Dan setelah kejadian itu langsung kita pihak sekolah langsung aktif semuanya ke kedua belah pihak. Ya hanya sebuah gesekan, hanya pandangan mata yang kurang enak gitu, yang satunya terus merasa kurang berkenan gitu. Ya kita mendampingi anak tersebut, memantau anak tersebut karena butuh memang psikologis anak tersebut. Jadi kedua anak tersebut kan memang anak-anak kita, jangkanya juga masih panjang. Jadi ya butuhlah kedua belah pihak untuk psikologis supaya nanti masuknya juga kita bisa dua anak itu juga sudah yaitu tadi dari sampai dari dinas pun juga tadi ingin melihat langsung kondisi kedua anak tersebut, psikologisnya dan sebagainya. Hanya menguatkan saja ke anak-anak tersebut. Kalau itu yang berwenang nanti kan kemarin sudah ada lakukan penyidikan, nanti kita tunggu hasilnya. Kita hanya membutuhkan pendampingan ke anak ini secara psikologis karena kita sama-sama kedua belah pihak ini anak kita wajib mendidik supaya anak tersebut itu ya mental dan sebagainya untuk siap untuk jangan sampai dia down sampai nggak melanjutkan sekolah. Tujuannya hanya itu aja. Ya kalau misalkan ada sanksi, ya kita pendekatan dulu, artinya pendekatan kalau sudah ini secara fisiologis sudah, nanti ini kan masih ada kegiatan belajar di rumah, artinya bukan karena masalah ini, karena ada kegiatan kontingen ini tadi, ada tamu, nanti pada waktu masuk jelas kita akan, yaitu tadi hanya menguatkan mental ini yang penting dulu. Kalau ini kan sementara masih daring karena ada kontingen sejatim ya di sini.
itu. Jadi nanti kalau sudah masuk, ya itu tadi, hanya menguatkan mental supaya anak ini siap untuk kembali ke sekolah. Tujuan kita itu. Ya, jadi jangan sampai anak ini down terus sampai nggak sekolah malah. Sejauh ini, Satreskrim Polresta Banyuwangi sudah memeriksa 7 saksi. Polisi pun menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan ke penyidikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Masih remaja ya, sudah melakukan hal yang tega seperti itu. Tapi sebenarnya kalau melihat dari awalnya itu sebenarnya hal sepele. Kenapa sih harus tatap-tatapan gitu? Iya. Biasanya mungkin kalau nggak sengaja ya, tapi si pelaku menganggapnya itu sinis. Jadinya nggak terima dan melakukan perundungan terhadap korban. Dan ternyata walaupun sebelumnya itu sudah mendapat di sekolah itu Ditegur tidak sama ditegur, gurunya. kemudian dilakukan mediasi, ternyata itu berujung atau kembali terjadi di luar sekolah, bahkan sampai terjadi penganiayaan. Apalagi si korban sampai mengalami patah tulang. Ya, dan orang tua korban yang tidak terima tentu saja melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib untuk ditangani lebih lanjut. Dan pihak Satreskrim juga memeriksa beberapa orang saksi, termasuk menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan ke penyidikan. Dan dalam hal ini berarti pihak sekolah juga nantinya akan ikut bertanggung jawab. mendampingi. Dan Betul. mudah-mudahan tidak terjadi kepada Anda. Iya, ini kasihan ya sampai patah tulang. Iya. Dan kita nanti masih punya beberapa berita lainnya ya. Masih banyak. Di segmen yang kedua nanti beritanya mengenai peristiwa kebakaran. Jadi tetaplah bersama kami dalam Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda dan kita berdua juga masih menemani saya Afan. Dan Najwa Luna. Tadi di segmen pertama berita mengenai perundungan, kemudian ada asusila, dan di segmen kedua ini beda lagi ya. Iya, beda lagi. Ini kita beralih ke Jambi mengenai kebakaran. 3 rumah terbakar, seorang kakek 70 tahun tewas terpanggang. Dan kok bisa terjadi? Kok bisa ya? Jadi seperti apa lengkapnya? Ini dia. Kobaran api dengan cepat menjalar dan menghanguskan 3 unit rumah permanen milik warga di Komplek PU RT 14 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Musibah kebakaran hebat ini merenggut nyawa seorang pria lansia bernama Swasril, 70 tahun. Ia ditemukan tewas terbakar di dalam kamarnya. Menurut saksi mata, saat api berkobar, korban sempat keluar rumah dan tiba-tiba masuk kembali ke dalam rumah. Korban diduga terjebak di dalam area bangunan yang terbakar karena tak mampu menyelamatkan diri dari ganasnya amukan si jago merah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian tampak berjibaku memadamkan api. 9 unit armada dan 40 personel dinas damkar dan penyelamatan Kota Jambi dikerahkan. Sempitnya jalan menuju lokasi menjadi hambatan petugas untuk melakukan pemadaman. Api akhirnya berhasil dijinakkan setelah 2 jam lebih petugas berupaya melakukan pemadaman. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Pada pagi ini kami menerima laporan dari masyarakat pukul 2:31 adanya rumah yang terbakar, 3 unit rumah, dan spontan kita sampai ke lokasi 6 menit. Dari kejadian kebakaran, dugaan itu adalah karena korsleting listrik, tetapi adanya tabung gas terjadi ledakan dan ada korban jiwa, meninggal 1 orang, bapak-bapak dengan usia 70 tahun. Dan ini karena pada saat kebakaran beliau keluar dari rumah dan masuk lagi ke dalam rumah sehingga terjadi dihalang oleh api. Dan kita menurunkan 40 personil ditambah dengan PSG dan armada, 9 armada, dengan air yang kita keluarkan adalah sebanyak 32.000. Saat ini, penyebab pasti peristiwa tersebut masih dalam proses penyelidikan. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Aduh, miris sekali ya, padahal si kakek sudah sempat berusaha menyelamatkan diri, tapi tiba-tiba dia kembali lagi ke dalam rumah, mungkin mau mengambil sesuatu ya. Itu dia. Tapi kalau dari peristiwa ini memang beberapa hal perlu menjadi catatan, karena dugaan sementara ini akibat
korsleting listrik. Susah banget sih ngomong seperti itu ya. Dan bisa jadi ini termasuk human error. Jadi kalau kita pergi meninggalkan rumah, memang ada beberapa hal yang menjadi catatan yang harus kita perhatikan. Misalnya kabel atau tempat listrik yang rawan menimbulkan kebakaran, kayaknya itu perlu diperhatikan sebelum kita pergi meninggalkan rumah. Untungnya, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah 2 jam lebih melakukan pemadaman dengan menerjunkan 9 unit armada dan 40 personel Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi. Tetapi dengan adanya 1 orang kakek yang tewas ini juga menjadi berita sedih tersendiri. Dan mungkin juga catatan kalau ada hal seperti ini sebaiknya menjauh dan jangan mendekat supaya tidak sampai menjadi korban. Kasihan ya. Iya. Dan berikutnya juga masih tentang kebakaran loh. Kebakaran lagi? Masih kebakaran dari Sumatera Barat di mana 2 rumah terbakar, 3 orang tewas. Lagi-lagi memakan korban jiwa. Oke, seperti apa lengkapnya? Ini dia. Seperti inilah peristiwa kebakaran yang terjadi terhadap 2 unit rumah di daerah Jorong Parit Rantang, Nagari Kunpar, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, yang dilahap si jago merah membakar 2 unit rumah milik Hermaini yang menjadi korban peristiwa kebakaran tersebut. Upaya warga bersama 4 unit pemadam kebakaran yang terdiri dari Damkar Kamang Baru, Tanjung Gadang, Pemkad Darmasraya, dan kendaraan Karhutla Sijunjung diturunkan untuk memadamkan api yang membakar 2 unit rumah. Diduga, kebakaran rumah tersebut akibat korsleting arus listrik. Dalam peristiwa kebakaran ini, 3 orang meninggal dunia karena sempat terjebak saat api berkobar, termasuk sang pemilik rumah. Warga bersama petugas damkar melakukan evakuasi terhadap korban yang telah meninggal dunia dan 1 orang yang mengalami luka bakar serius dan saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Peristiwa kebakaran tadi malam di Nagari Unangan Parit Rantang, di mana pada peristiwa tersebut menelan korban 4 orang, 3 orang meninggal dunia dan 1 orang dilarikan ke RSUD terdekat. Penyebab dari kebakaran ini yaitu korsleting listrik aliran pendek, di mana pada malam tersebut masyarakat telah beramai-ramai untuk memadamkan api dan juga didatangkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Namun karena api begitu cepat membesar sehingga korban tidak dapat lagi tertolong dikeluarkan dari dalam rumah. Atas peristiwa kebakaran 2 unit rumah yang mengakibatkan 3 orang tewas tersebut, kini dalam penyelidikan Polres Sijunjung. Dari Sumatera Barat, Arawir Kadriwi, Nasional TV melaporkan. Lagi-lagi tentang kebakaran, ini juga menjadi catatan tersendiri sebagai pemilik rumah ya. Ini kalau melihat dari beberapa peristiwa sebelumnya, itu ada kebakaran yang disebabkan karena membakar sampah, kemudian korsleting listrik, atau hal lain sebagainya. Ini juga perlu perhatian untuk Anda yang sedang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan api. Nah itu tadi, kejadian ini tidak hanya menewaskan 3 orang, tapi 1 orang mengalami luka bakar yang serius sehingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kerugian dari peristiwa ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dalam prosesnya, memang warga bersama 4 unit damkar dari berbagai daerah bekerja sama untuk memadamkan api yang membuat beberapa rumah terbakar dan menimbulkan korban jiwa ini. Untuk warganya juga cepat gitu ya melakukan. Ya, fast respon. Betul. Ini juga menjadi hal yang baik bahwa di sini membuktikan bahwa kebersamaan atau toleransi masih sangat tinggi di Indonesia. Kita bergeser ke berita yang lainnya. Kita beralih ke Situ Bondo, ini masih mengenai kebakaran. Alami kebakaran 2 rumah ludes dan hewan ternak mati terpanggang. Kali ini bukan orang yang mati terpanggang, tapi ini hewan ternak. Ternak apa yang menjadi korban? Ini dia. Seperti inilah peristiwa kebakaran hebat yang membuat ludes rumah semi permanen milik 2 warga bernama Pak Tolak dan Ibi Sriwati di Desa Sumberjo, Kecamatan Banyu Putih, Situ Bondo. Besarnya kobaran api dan kencangnya tiupan angin membuat warga panik dan berdatangan membantu untuk memadamkan api. Sementara petugas pemadam kebakaran yang sudah tiba di lokasi langsung melakukan pembahasan dan pemadaman di sekitar kejadian sehingga api pun dapat segera dipadamkan. Dwi Hari Suryono, selaku Kepala Desa Sumberjo, membenarkan bahwa peristiwa kebakaran di siang hari itu menimpa 2 rumah warganya. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah hewan ternak ikut mati terpanggang. Tercatat ada 9 ekor kambing serta 1 ekor sapi yang mati terpanggang.
Sedangkan 2 ekor sapi lainnya yang mengalami luka bakar berhasil diselamatkan. Tadi sekitar 14.40 dari kantor desa kita melihat ada kepulan asap hitam. Kemudian telepon ke ketua RT setempat, ternyata betul kebakaran. Akhirnya kita telepon damkar desa juga pada kesempatan pertama. Kemudian kita menuju ke sini, 1 unit rumah memang sudah keadaan terbakar parah. Kemudian tidak lama setelah itu merembet kepada unit rumah yang kedua. Sangat cepat tadi karena memang angin cukup kencang, kemudian terik matahari yang sangat panas. Dalam waktu kurang dari 30 menit 2 unit rumah sudah terbakar. Ada 1 ekor sapi mati terbakar, kemudian 2 ekor dengan luka bakar, kemudian 8 ekor kambing mati terbakar. Untuk korban jiwa? Korban jiwa tidak ada, hanya rumah 2 unit berikut hewan ternak dan kandang sapi. Kesiran kurang lebih 150 total. Akibat kejadian itu, 2 warga pemilik rumah yang menjadi korban kebakaran ditaksir mengalami kerugian hingga 150 juta rupiah. Sementara itu Puryono, koordinator Pusdalab BPBD saat dikonfirmasi secara terpisah mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara pasti apa yang jadi penyebab kebakaran dan sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, National TV melaporkan. Kasihan nggak sih yang punya ternak mengalami kerugian yang sangat banyak? Lumayan banyak, memang bukan lumayan tapi sangat banyak sekali karena kerugiannya mencapai 150 juta rupiah, di mana dalam kebakaran ini beberapa ternak, diantaranya 9 ekor kambing dan juga 1 ekor sapi tewas terpanggang akibat peristiwa tersebut. Ya, dan koordinator Pusdalab BPBD masih melakukan penyelidikan penyebab pasti kebakaran ini. Semoga cepat terungkap apa yang menjadi penyebab kebakaran ini agar nantinya si pemilik peternak bisa was-was lagi untuk memperhatikan keselamatan. Ya, memang kalau di dalam kehidupan sehari biasanya kalau orang punya ternak ya itu kan ada yang sering membuat apa sih, kalau saya nyebutnya diang untuk itu loh, rumputnya dibakar untuk memberikan rasa hangat kepada ternaknya. Mungkin hal seperti ini yang perlu diperhatikan, ataupun mungkin fasilitas listrik yang berhubungan dengan kabel yang menimbulkan korsleting. Iya, menjadi pembelajaran untuk kita semua untuk lebih berhati-hati lagi. Baik, jangan kemana-mana, nanti kita masih punya beberapa berita menarik, diantaranya dampak kemarau panjang yang membuat monyet turun gunung. Iya, ini membuat petani gerah juga ya. Monyet turun gunung ya. Tapi apa yang dilakukan? Selengkapnya selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Jurnal Weekend. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan dalam Jurnal Weekend. Yang berikut ini sebenarnya kalau kita melihat dasar beritanya, pokok beritanya kan tentang dampak kemarau ya. Tetapi ada beberapa hal yang menjadi menarik, di mana jamah tanaman monyet Gunung Serawat bikin gerah warga. Kok bisa ya? Kok bisa sampai turun ke perkebunan para warga? Penasaran kan apa yang menjadi penyebabnya ya? Iya dong. Udah, kita lihat bareng-bareng. Ini dia. Habisnya suplai makanan serta dampak kekeringan yang sedang terjadi saat ini diduga jadi faktor di balik turunnya monyet ke lahan pertanian milik warga. Kondisi itu membuat petani di sekitaran Gunung Serawat, Dusun Kebon Dalem, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Bangurejo, Banyuwangi, resah. Daun dan buah dari tanaman mereka dicerasa bergantian, baik yang masih muda maupun yang sudah memasuki masa panen. Tanaman terong, cabai, bahkan buah naga dikuliti hingga tak tersisa daun dan buahnya. Bahkan saking pusingnya dengan ulah monyet tersebut, beberapa tanaman sekitar dibiarkan begitu saja hingga layu dan akhirnya mati. Aksi kawanan monyet yang menjerah tanaman petani tersebut dilakukan pada siang hari dan jarang diketahui. Karena pada saat yang bersamaan, para petani jarang memasuki lahan dampak terik matahari yang menyengat. Seperti diketahui, wilayah Gunung Serawat mengalami kekeringan dalam 2 bulan belakangan ini. Terlepas dari dampak El Nino yang melanda wilayah Banyuwangi, adanya serangan kawanan monyet ini menambah beban para petani di samping bencana kekeringan yang sedang melanda.
Hendri, salah satu petani setempat, mengatakan akibat kemarau panjang yang terjadi saat ini serta habisnya suplai makanan di habitat kawanannya tersebut diduga jadi penyebab binatang itu memilih menjarah tanaman yang ada di ladang petani. Iya, kalau di atas kan udah nggak ada apa-apa di gunung. Buah-buahan itu udah nggak ada. Gunung udah lama lah. Di gunungan udah ditanemin apa sama pemerintah kayu jati. Jadi sekarang ya monyet-monyet itu turun. Tombol. Ya seadanya. Kadang daun-daun pepaya itu buah-buah naga punya warga gitu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Nah, sudah tahu kan apa yang jadi penyebab kenapa monyet ini turun ke permukiman warga, walaupun sebenarnya yang menjadi sasaran itu bukan permukimannya, tetapi perkebunannya. Ini bukan hanya kasihan, awalnya kasihan ya, mungkin di habitat mereka sudah habis makanannya, makanya mereka turun ke pemukiman warga untuk mencari makanan. Tapi di sisi lain ini membuat para petani khususnya menjadi geram karena habis dimakan monyet-monyet tadi. Tapi bagaimana lagi, mungkin ini dampak dari kemarau panjang yang sedang terjadi atau dampak El Nino, sehingga monyet ini turun ke perkebunan warga karena mereka juga pasti ingin bertahan hidup. Dan seperti diketahui, dampak kemarau bukannya dirasakan para monyet saja, bahkan di berbagai tempat banyak yang juga kekurangan air bersih. Nah, karena kesal tanamannya sudah dihabisi oleh para monyet tadi, sehingga membuat para petani malas turun ke kebun lagi untuk mengurusi tanamannya. Jadi dibiarkan mati dan layu. Mudah-mudahan segera turun hujan lah, El Nino bisa segera berlalu. Iya, betul. Oke, dari monyet kita beralih masih tentang satwa ini. Tentang satwa yang turun ke pemukiman warga, kali ini terjadi di Jambi. Beruang madu masuk ke pemukiman buat warga resah. Ini sama-sama meresahkan ya. Kalau tadi monyet, sekarang beruang. Beruang madu. Oke. Ini tidak satu beruangnya. Oh, tidak satu ya? Pengen tahu ya? Iya dong. Ini dia. Inilah video amatir milik warga Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, yang menunjukkan kemunculan satwa liar jenis beruang madu sedang berkeliaran. Terlihat sebanyak 2 ekor beruang madu berkeliaran di kebun warga, bahkan sempat menyeberang ke jalan dan menuju pemukiman masyarakat sekitar. Tentu saja keberadaan 2 hewan buas tersebut membuat panik warga sekitar, terutama bagi mereka yang akan beraktivitas ke area perkebunan. Keberadaan 2 beruang madu itu dibenarkan salah satu warga sekitar Suroso. Ia mengatakan jika satwa liar tersebut sedang berkeliaran di kebun warga dan masuk ke pemukiman. Meski sejauh ini hanya berkeliaran, namun keberadaan beruang madu itu membuat warga panik. Sebab sejak kemunculannya, sebagian warga tidak berani pergi ke kebun karena khawatir akan bertemu dengan binatang itu. Telah terjadi sejak beberapa hari terakhir, namun baru pada Senin sore 16 Oktober 2023 lalu, satwa itu terlihat muncul dan berhasil direkam oleh warga. Warga berharap pihak BKSDA dapat bergerak cepat atas munculnya beruang di pemukiman warga. Mereka khawatir jika kejadian ini tak segera mendapat respon akan memakan korban jiwa. Sebagaimana diketahui bahwa beruang merupakan binatang yang sangat membahayakan. Sore saya masih di kantor, ditelepon oleh warga yang sedang lewat menyampaikan bahwa ada beruang sedang melintas di jalan. Dan saya bersama kawan-kawan di kantor keluar melihat langsung, dan benar memang itu sangat dekat sekali dengan pemukiman warga dan juga melintas di tengah jalan. Ini sangat berbahaya sekali bagi warga sekitar dan juga warga yang melintas. Untuk diketahui, munculnya beruang ke tengah pemukiman dan kebun warga sebelumnya pernah terjadi di Desa Teluk Kulbi pada bulan Mei 2023 lalu. Namun saat itu pihak BKSDA belum berhasil melakukan upaya penangkapan untuk dievakuasi ke habitat aslinya. Namun ada dugaan seringnya beruang masuk ke pemukiman dikarenakan faktor lain di mana warga sekitar memiliki usaha madu. Karena selama ini diketahui bahwa satwa yang muncul merupakan jenis beruang madu. Dari Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Sudah melihat ya seperti apa berita lengkapnya, dan tadi kan aku udah ngomong beruangnya nggak cuma 1, 2 ya ternyata. 2 ekor beruang yang masuk ke permukiman warga ini memang membuat warga menjadi resah. Apalagi seperti diketahui ternyata peristiwa ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Sebelumnya pernah juga ada kejadian serupa, tetapi beruangnya belum berhasil ditangkap.
Nah, maka dari itu ini membuat warga resah dan apabila tidak segera ditangani, takutnya malah menimbulkan korban jiwa. Dan diperkirakan memang awalnya karena dampak kemarau panjang sehingga mereka ini turun ke permukiman untuk mencari makan. Tapi ternyata ada sesuatu menarik lainnya bagi beruang ini. Kan namanya beruang madu. Dan beruang madu ini tertarik karena warga di situ atau masyarakat sekitar mempunyai pekerjaan sebagai pembudidaya madu. Oh, makanya mereka menjadi tertarik ya. Bisa jadi ini. Dan untuk itu warga berharap supaya hal ini segera mendapat penanganan sehingga warga tidak merasa resah. Semoga segera diamankan. Iya dong. Dan kita ke kabar yang lain masih tentang satwa juga. Masih tentang satwa. Betul. Kalau yang ini terjadi di Situbondo di mana 2 satwa hutan konservasi di Situbondo ditembak mati. Ini pelaku sudah tertangkap. Wah, ini yang meresahkan manusianya ya? Iya. Seperti kita ketahui kan, itu adalah hutan konservasi. Nah, dilindungi semua. Betul. Seperti apa pelakunya? Ini dia. Penemuan 2 hewan dilindungi yang mati di hutan konservasi Baluran, Kabupaten Situbondo itu diketahui petugas saat mereka sedang melakukan patroli di kawasan Blok Merah Air Karang. Dalam patroli tersebut, petugas menemukan sebuah kendaraan mobil Kijang dengan plat nomor N1907EY yang sedang parkir di area perumahan warga setempat. Keberadaan kendaraan yang bernopol bukan area Kabupaten Situbondo membuat petugas curiga serta dilanjutkan dengan melakukan cross-check ke pemilik rumah yang ternyata tidak ada. Mengetahui adanya kendaraan yang tidak diketahui pemiliknya, petugas langsung melakukan patroli serta pengadangan di kawasan Blok Merah Air Karang. Benar saja, di tempat tersebut, petugas Taman Hutan Baluran mendapati mobil Kijang itu keluar dengan bawa rusa dan burung merak yang kondisinya sudah mati. Selanjutnya, petugas pun mengamankan serta menyerahkan barang bukti berupa 2 hewan dan senjata rakitan jenis Senpi 5,565 CT, puluhan amunisi aktif berkaliber 5,56 mm, serta 4 buah selongsongan wadah amunisi yang telah ditembakkan termasuk senjata tajam jenis pisau. Selain mengamankan sejumlah barang bukti, petugas Taman Nasional Baluran juga berhasil mengamankan 2 orang yang diduga telah melakukan perburuan di hutan konservasi itu. Karangtekok, Taman Nasional Baluran. Jadi kemarin malam kami beserta petugas ya dari Polsek Banyu Putih dan juga Polres Situbondo melakukan penangkapan terhadap pelaku perburuan satwa. Jadi 1 rusa dan 1 ekor merak yang mereka buru, dan atas kerjasama kami yang baik, sinergitas kami dengan Polsek Banyu Putih dan juga Polres Situbondo, akhirnya perburuan itu bisa kami tangkap pelakunya dan saat ini diproses di Polres Situbondo. Iya, jadi pagi itu tim kami sudah ada informasi ya dan melakukan patroli ke lokasi hutan di mana perburuan itu dilakukan. Tapi kami tidak menjumpai pelaku dan akhirnya kami kembali ke pos. Kemudian sore kami dapat informasi lagi dari Intel Polres yang menginfokan bahwa ada pelaku perburuan di dalam kawasan hutan. Akhirnya kami segera menindaklanjuti informasi itu dan mendatangi rumah yang disinyalir digunakan transit oleh pelaku pemburu itu. Akhirnya kami lakukan penangkapan terhadap 3 orang pelaku dan berhasil kami tangkap dan kami bawa ke Polres Situbondo untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Iya, sudah. Jadi kita tangkap itu pelaku sudah bersama hasil buruannya, yaitu 1 ekor rusa dan 1 ekor merak. Informasinya seperti itu. Saya belum tahu ini pasti ya, tapi ada info memang sebelum itu ada pemburu yang masuk ke hutan Baluran. Sementara itu, AKP Momon selaku Kasat Reskrim Polres Situbondo menyebut, pihaknya juga telah mengamankan terduga pelaku dan sudah dilakukan penyelidikan. Selanjutnya, terduga pelaku akan dikenakan pasal berlapis. Warga Kabupaten Malang, kemudian S ini juga warga Malang juga, Kepanjen Kabupaten Malang, kemudian LZH ya, LZH ini Asem Bagus Kabupaten Situbondo. Nah, ini yang kita amankan
Kemudian barang bukti yang kita amankan adalah 1 ekor rusa jantan, kemudian 1 ekor burung merak jantan, kemudian senjata rakitan, ya, rakitan jenis Senpi Kol 5,56 dan 54 biji amunisi kaliber 5,56 mm. Jadi mereka berangkat, sementara kita ini tadi kami lakukan interogasi bahwa yang bersangkutan ini berangkatnya itu malam hari, ya, malam hari masuk di hutan sana, ya, di hutan Baluran, kemudian baru beraksinya dia melakukan kegiatan itu sekitar sore hari, kemudian yang bersangkutan melakukan perburuan terhadap awalnya adalah merak, kemudian yang kedua adalah rusa jantan, dan sempat rusa jantan maupun merak ini isi dalamnya itu sudah dikeluarkan oleh mereka. Jadi sudah dikeluarkan memang sengaja, sementara yang kami dapatkan ya, dari sementara kita dapatkan bahwa untuk rencana dijual oleh mereka. Nah, rencana untuk dijual mungkin nanti lebih update lagi, nanti akan kami sampaikan. Berarti ya. Masuk dari bilik itu dari kandang tekok? Ya, masuknya di situ, kemudian diamankan ketika setelah selesai menaikkan daripada hewan tersebut, kemudian di tengah perjalanan dihentikan. Berdasarkan ini sementara ini masih kita dalami, dia 1 kali melakukan ini. 1 kali. Jadi kita kenakan, jadi rekan-rekan kami sampaikan, karena ini senjata, ya, senjata ini juga tanpa izin, ya, tanpa izin, kemudian kita kenakan dengan undang-undang darurat, ya, kita kenakan dengan undang-undang darurat nomor 12 tahun 51 pasal 21 ayat 2 Jo pasal 33 ayat 3 ini yang dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Kemudian kita kenakan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber alam, hayati dan ekosistem dengan ancaman 5 tahun. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Kalau ini bikin gregetan, bukan sama satwanya, tapi sama pemburu liarnya. Iya, untungnya udah ditangkep kan tadi pelakunya. Ya, ini apalagi 2 hewan ini, rusa dan burung merak, merupakan binatang yang dilindungi, ada di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Baluran Situbondo. Kenapa sih nggak datang cuman lihat aja gitu kan? Kenapa harus ditembak mati? Ya, ini yang menjadi pertanyaan juga ya. Memang awalnya ini si petugas dari BKSDA itu sendiri memang awalnya itu curiga dengan adanya mobil yang terparkir di salah satu rumah, tetapi pemilik rumahnya tidak ada. Dan setelah akhirnya petugas curiga bahwa itu adalah pemburu liar. Nah, si petugas langsung melakukan penindakan cepat dengan cara melakukan blocking di area perumahan tersebut dan akhirnya berhasil menangkap pelaku yang membawa 1 rusa dan 1 burung merak mati di mobil kijangnya. Artinya mereka ditangkap beserta barang buktinya lumayan banyak ini ya. Yeah. Barang buktinya diantaranya ada beberapa senjata rakitan, kemudian ada 4 buah selongsongan wadah amunisi yang telah ditembakkan, termasuk senjata tajam jenis pisau. Ya, semoga kapok ya dengan kejadian seperti ini karena pelaku sudah dikenakan pasal berlapis. Dan tidak kembali terulang. Yeah. Kita sudah ada di penghujung acara di segmen kali ini. Oh, segmen kali ini. Tapi kita masih punya 1 segmen lagi, masih ada 2 berita yang menarik, tapi yang nanti bukan tentang satwa, tapi mengenai bayi. Ada apa dengan bayi? Tunggu, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda dan kita berada di segmen yang terakhir. Saya Apan masih bersama Naja Luna. Masih menemani Anda di segmen terakhir ini. Kali ini kita beralih ke Subang. Subang, Jawa Barat ya. Ada apa di Subang? Bayi terjebak di dalam mobil di Pabuaran berhasil diselamatkan. Berita menariknya berhasil diselamatkan. Tapi bagaimana kronologi peristiwa ini? Ini dia.
Insiden itu berawal saat kedua orang tua bayi hendak menengok anaknya yang sedang mengikuti kegiatan Gema Pramuka. Setibanya di tempat tujuan, bayi tersebut digendong orang tuanya dan bergegas menuju lokasi perkemahan. Sesampainya di tenda perkemahan karena cuaca panas, ayah si bayi kembali ke mobil sambil menggendongnya untuk beristirahat serta mengambil air minum. Sementara istrinya menunggu di tenda perkemahan. Saat meletakkan bayinya di jok tengah dan belum sempat menyalakan AC, tiba-tiba ada mobil lain yang melintas dan terhalang oleh pintu mobil milik si ayah bayi yang terbuka. Karena hal itu, si ayah bayi pun langsung keluar dan menarik pintu mobil untuk memberi jalan. Namun tak disangka pintu mobil yang tadinya terbuka sedikit tiba-tiba tertutup dan langsung terkunci. Untuk kronologinya awalnya seperti ini, saya ceritakan dari datang mobil. Informasi dari si bapak bayi ini. Jadi dia datang ke perkemahan menjenguk anaknya. Dan si bapak dengan bayi dengan ibunya pergi ke kemah. Cuma karena bapaknya kondisinya kurang fit, dia berinisiatif mau istirahat di mobil sekalian mengambil air untuk anaknya yang ikut kemah. Nah, setelah itu bayinya ditaruh di jok belakang yang sudah disediakan tempat tidurnya. Kemudian dia mau menyalakan AC ke depan, ada mobil yang mau keluar dari perkemahan. Mobil mau keluar, si bapak ini inisiatif mau memberikan jalan sehingga pintunya ditutup agak rapat, cuma tidak ditutup paten. Mungkin karena cuacanya panas dan anginnya kencang, terus banyak orang juga, entah kenapa pintunya tiba-tiba kekunci, sedangkan kuncinya di dalam, masih di dalam, karena dia belum sempat menyalakan AC. Otomatis dia juga panik dan langsung berupaya, walaupun tetap akhirnya bantuannya oleh warga menggunakan kapak, tapi bayi tidak lama di dalam mobil, kisaran 3 menitan, 3 menit, dan alhamdulillah bayinya tidak apa-apa. Ya, sempat langsung ditangani, dievakuasi ke puskesmas bersama ibunya dan bapaknya di sana ngeberesin berkas-berkas kaca yang tadi dipukul sama kondisi bayinya alhamdulillah sehat walafiat. Tidak lama dari puskesmas juga dapat kabar bayinya nggak apa-apa. Ahmad mengatakan, orang tua bayi sempat panik dan mencoba mencongkel kaca mobil dengan alat seadanya, namun gagal. Akhirnya, warga dan aparat kepolisian serta TNI yang ada di lokasi kejadian turun tangan memberikan bantuan. Setelah sekitar 3 menit usaha dilakukan, akhirnya bayi tersebut berhasil dievakuasi dan dibawa keluar dengan cara kaca pintu depan mobil dipecah warga menggunakan benda tumpul. Khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, bayi tersebut langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat dengan mobil ambulan untuk mendapatkan penanganan medis. Diduga, insiden itu terjadi akibat angin kencang dan electrical system kendaraan alami kendala sehingga pintu mobil tiba-tiba terkunci. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, National TV melaporkan. Kita hela nafas sebentar karena untungnya si bayi berhasil diselamatkan. Iya, ini ada beberapa catatan juga ini. Apalagi terjebak di dalam mobil usianya baru 3 bulan. 3 bulan, dan AC-nya nyala. Nah, ini dia. Memang dalam peristiwa ini, awalnya itu orang tua dari si bayi ini bermaksud menengok anaknya yang lain sedang ikut kegiatan pramuka bersama ibunya. Nah, ternyata ketika mereka keluar karena cuaca panas, akhirnya si bapak dari bayi yang menjadi korban ini kembali lagi ke mobil, maksudnya itu baik untuk memberikan rasa fresh dan segar kepada bayi dengan menaruh di dalam mobil. Tapi sayangnya ada hal yang tidak terduga terjadi. Nah, diduga akibat angin kencang yang membuat pintu mobil tertutup dan tidak sengaja terkunci, sehingga membuat bayi tersebut terjebak di dalam mobil. Dan awalnya memang tidak sekedar ditutup begitu saja, karena waktu itu si bapak ini kan sedang berada di sebelah pintu kan. Di luar. Nah, ternyata ada mobil lain yang lewat dan mau pintunya menghalangi. sedikit. Nah, di sini maksudnya bapaknya makanya muter, maksudnya itu ingin memberi ruang kepada mobil lain, tapi nggak disangka ternyata pintunya tertutup dan membuat bayi tersebut
terjebak di dalam mobil. Untungnya berhasil dibuka ya dengan cara dipecahkan kaca mobilnya. Mudah-mudahan juga menjadi catatan untuk Anda supaya selalu hati-hati dan waspada walaupun di tempat yang paling aman sekalipun. Iya. Kita ke berita yang terakhir. Kalau kali ini ada bunyinya dengan yang tadi, masih ada bunyinya dengan mobil. Iya, kalau masih tadi bayi, mobil. tapi ini mobil, bukan lagi bayi ya. Oke. Di mana ada peristiwa mobil off-road tabrak kerumunan penonton, belasan orang mengalami luka-luka. Duh, kok bisa ya? Kok bisa menabrak ya? Padahal kan harusnya itu orang-orang yang profesional. Seperti apa lengkapnya? Ini dia. Video amatir warga ini menunjukkan detik-detik kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil dalam event Indonesia Off-Road Federation IOF Expo Jambi. Mobil off-road itu nampak keluar lintasan dan menabrak kerumunan penonton. Diduga, insiden tersebut terjadi karena pengemudi tak mampu menguasai laju kendaraannya. Mobil yang dikemudikan off-roader asal Sumatera Selatan itu melesat dan menghantam belasan penonton yang terdiri dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Peristiwa kecelakaan itu terjadi di trek off-road Desa Kebun 9, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sekitar jam 4:30 sore. Masyarakat dan panitia acara yang berada di sekitar lokasi kejadian langsung berusaha untuk memberi pertolongan terhadap para korban. Belasan orang mengalami luka berat dan ringan karena kejadian itu. Korban dengan luka berat dievakuasi ke Rumah Sakit Siloam Kota Jambi, sementara yang mengalami luka ringan dilarikan ke klinik kesehatan terdekat. Pihak panitia penyelenggara event acara IOF Expo Jambi Juanda menyebut, secara keseluruhan, total ada 18 orang yang terluka. Mengenai kecelakaan yang terjadi, hal itu murni karena human error, karena secara keseluruhan, gelaran event sudah berjalan sesuai dengan standar IOF. Sesuai dengan standarnya event IOF, bahwa kami telah memenuhi standar untuk melakukan event, melaksanakan atau kegiatan event itu sendiri. Perihal dengan kejadian dan insiden tadi, kita sudah mendapat datanya semua. Di sebelah saya ini ada Pak Kades, Kebun 9, ini Om Pandu adalah ketua panitia, bahwa kita sudah mendapat data seluruh warga yang korban berjumlah 18 ya Pak Kades. Sudah benar, dan kami sebagai panitia penyelenggara sudah melakukan langkah-langkah awal untuk menyelamatkan korban-korban yang terjadi kecelakaan tadi. Kami sudah alihkan semuanya itu di Rumah Sakit Siloam, dan ini kami juga, dan sebagian juga udah pulang, ya, artinya rawat jalan, artinya hanya cedera ringan, dan cedera yang sekarang lagi ditangani oleh dokter yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dokter, kita serahkan kepada dokter. Sementara itu, keluarga korban berharap panitia penyelenggara dapat bertanggung jawab atas terjadinya insiden itu. Ya, harapannya itu harus tanggung jawab lah gitu. Yang penyelenggara itu harus tanggung jawab. Apapun terjadi kan itu kan yang adakan kan itu mungkin pemerintah juga dah, bukan swasta kan istilahnya gitu. Jadi harus tanggung jawab. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Selain itu, sejumlah saksi juga sedang dalam proses pemeriksaan termasuk pihak panitia penyelenggara event IOF Expo Jambi. Dari Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Ngeri ya, lihat mobil segede itu menabrak belasan penonton yang melihat acara tersebut. Ya. Memang dalam peristiwa ini sebenarnya kalau seluruh kegiatan, kemudian standar keselamatan dan lain sebagainya, itu sudah sesuai dengan standar keselamatan oleh panitia acara. Tetapi yang namanya bencana, trouble, atau human error bisa terjadi di mana saja, salah satunya dalam event off-road ini. Nah, kejadian seperti ini diduga karena sang pengemudi mobil off-road tersebut tidak menguasai mobilnya sendiri. Itu kalau dari rekaman videonya terlihat kan habis nikung, nikung ya, jalan naik, nikung, ternyata pas tikuan lagi mobilnya terguling dan ini menyebabkan penonton menjadi terluka, termasuk luka berat dan luka ringan. Ini kalau yang terkena anak-anak kan kasihan ya, kan mereka kan masih sangat lemah gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak memberikan rasa trauma kepada mereka. Betul. Dan dari peristiwa ini pun pihak panitia pun bertanggung jawab sepenuhnya mengenai pengobatan terhadap korban, baik yang sudah pulang maupun yang masih berada di rumah sakit. Syukur deh ada itikat baik dari si panitia event tersebut. Harus memberikan rasa tanggung jawab lah ya. Jadi gak hanya sekedar event saja. Iya. Sudah 10 berita untuk hari ini. Sudah 10 berita nggak terasa ya, sudah kita sampaikan. Kita pamit ya. Tuh. Sudah siap-siap
Sudah. Kita berweekend? Boleh. Oke, dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dalam Jurnal Weekend yang tentu saja menyuguhkan berita yang unik, menarik, dan viral di mana Anda bisa lihat di YouTube kami Nasional TV Official. Saya Avan. Saya Najwa Luna. Sampai jumpa. Yeay.